Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenis Kiana, NPM 2001070014, jurusan Tadris IPS kelas B semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dalam video ini saya akan berbagi berita terkini mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian buku teks IPS terpadu dengan dosen pengampunya Ibu Welfarina Hemer, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja ke berita terkini yang berjudul Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Di negara Republik Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya teknologi. Salah satu hasil alam yang terdapat di negara Indonesia yaitu minyak bumi. Bahan bakar minyak memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, terkhususnya pada sektor transportasi. Bahan bakar minyak adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari penggilingan minyak mentah. Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam penggilingan terlebih dahulu untuk menghasilkan produk-produk minyak yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Masyarakat di seluruh Indonesia saat ini dihebohkan dengan menyebarnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak setiap daerah. Dikutip dari Pertamina.com, pada tahun 2022, kenaikan harga BBM hanya terjadi pada jenis Pertamax seharga 12.500 per liter. Dan untuk harga BBM jenis Pertalite masih tetap dan tidak terjadi perubahan seharga 7.650 per liter. Namun seiring berjalannya waktu, diperkirakan harga BBM jenis Pertamax juga akan mencapai seharga 16.000 per liter pada April selanjutnya. Kenaikan BBM ini jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, DEK Lit, dan Pertamina DEK. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax yaitu yang pertama, mengikuti harga minyak mentah dunia yang sudah di atas $110 Amerika Serikat per barel. Yang kedua, adanya ketegangan peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu faktor harga Pertamax di Indonesia naik menjadi hampir 2 kali lipat. Dan yang ketiga, harga jual Pertamax lebih rendah dari keekonomiannya. Harga jual BBM jenis Pertamax sebelum tahun 2022 ada di harga 9.000 per liter. Angka tersebut diketahui jauh di bawah keekonomiannya yaitu sebesar 14.526 per liter. Jika pemerintah tetap menahan harga Pertamax, maka itu akan berpengaruh pada meningkatnya kerugian Pertamina dan nantinya akan berdampak pada APBN. Mengingat Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan menaikkan harga BBM jenis Pertamax menjadi keputusan yang rasional. Harga bahan bakar minyak BBM berbagai produk naik pada April tahun 2022. Setelah Pertamina menaikkan harga Pertamax, harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU lain juga naik. Seperti diketahui, Pertamina resmi menaikkan harga BBM Pertamax mulai 1 April tahun 2022. BBM non-subsidi gasolin RON 92 Pertamax disesuaikan harganya menjadi 12.500 per liter untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB 5%. Menyikapi kondisi ini, melalui PT Pertamina Patra Niaga harus tetap menjaga komitmen dalam penyediaan dan penyaluran BBM kepada seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri. Untuk menekan beban keuangan Pertamina, selain melakukan efisiensi ketat di seluruh lini operasi, penyesuaian harga BBM tidak terelakkan untuk dilakukan, namun dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia Ibu Nevi Zuairina mengatakan Pertamina sebagai lembaga BUMN strategis dalam pengelolaan bahan bakar minyak yang menjadi tumpuan seluruh masyarakat Indonesia atas kebutuhan energi, terutama untuk transportasi.
diharapkan memiliki kebijakan yang akurat terkait distribusi BBM jelang Lebaran. Sementara terhadap BUMN pariwisata, ia menekankan agar pada momen Idul Fitri ini memberikan kesempatan supaya UMKM semakin maju dan berkembang. Kemajuan sektor pariwisata harus dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya UMKM daerah setempat. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia Ibu Nevi Zuairina berharap agar pihak PT PLN Persero juga bisa mendukung hal ini dengan menyiapkan pasokan listrik yang cukup bagi pelaksanaan berbagai event UMKM yang dilaksanakan oleh BUMN pariwisata. Pada PT Angkasa Pura II, Ibu Nevi meminta agar perusahaan ini fokus menjaga standar layanan, keamanan, dan keselamatan. AP2 juga diminta fokus pada penataan 3 aspek yang saat ini sudah mulai dilakukan, yakni aspek personal bandara, operasional bandara, dan sistem penerbangan. Tutup Legislator Dapil Sumatera Utara II mengucapkan, kita semua berharap momen Lebaran tahun 2022 ini sukses dan lancar bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dan rakyatnya makin harmonis. Masyarakat sesama anak bangsa saling rukun dan saling memaafkan demi Indonesia yang damai dan bermartabat. BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga beriringnya waktu bahan bakar minyak dunia akan segera habis apabila tidak dilakukan penggunaan yang hemat oleh banyak para penduduk di Indonesia. Saat ini Indonesia sedang mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, tetapi lebih banyak mengarah pada munculnya konflik sosial di masyarakat. Mengingat bahan bakar minyak ini sangat dibutuhkan dan berpengaruh pada pengeluaran biaya perekonomian mereka, sehingga banyak masyarakat yang kurang mampu tidak terima jika terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak. Cara supaya harga bahan bakar minyak tidak menaik tinggi, seharusnya kita semua masyarakat penduduk Indonesia dapat melakukan penghematan BBM, serta dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak tersebut. Itulah tadi berita terkini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.